Masa sih candi-candi kita dibangun manusia berekor? Banyak beredar di internet bahwa candi-candi Megah Jawa klasik dibangun oleh wong Kalang, suku terampil yang hidup di hutan-hutan dan diyakini punya ekor. Benarkah mereka tercipta dari persilangan manusia dan hewan? Bagaimana para kolonis Belanda memandang fenomena ini? Dan apakah keturunan suku eksklusif ini masih eksis hingga sekarang? Oke teman-teman, dalam Gibah Sejarah kali ini kita akan membongkar fakta dan mitos seputar wong Kalang di Jawa. Yuk. Buku terbaru ACC Channel, Rahasia Nusantara, sudah terbit ya. Ini reportase sejarah dan catatan perjalanan saya ke belasan Candi Medang. Bisa dibeli di mana? Cek komen atau bio. Yang sudah punya, saya tunggu reviewnya. Dan mari kita lanjut. Wow. Kita lagi di Hutan. Lebih tepatnya ini penginapan, tapi ya di tepi hutan gitu ya. Nah kalau lihat hutan gini tuh masa sih jadi ingat wong Kalang. Iya, apalagi banyak kayu. Iya. Nah, wong Kalang itu aku pernah baca ya di internet, di media-media sosial. Kalau katanya wong Kalang itu seperti manusia berekor yang pandai membangun candi. Wow. Apakah candi itu dibangun oleh wong Kalang atau oleh manusia berekor? Apa memang seperti itu ya? Dan sebenarnya wong Kalang itu siapa sih? Menarik. Kalau kita bicara tentang wong Kalang selalu identik dengan manusia berekor. Apa benar demikian? Nah, ini sebenarnya pembahasan tentang wong Kalang itu sudah lama dilakukan gitu. Dari mana mereka berasal dan bagaimana kiprah mereka. Kok bisa di zaman-zaman belakangan kok muncul isu seperti itu bahwa candi-candi kita dibangun oleh wong Kalang yang notabene adalah manusia berekor, katanya gitu kan menurut isunya. Pertama yang harus kita ketahui bahwa candi itu tidak dibangun oleh wong Kalang. Candi-candi kita itu dibangun para silpin. Dan para silpin ini punya pegangan silpa sastra untuk kerajinan-kerajinan semuanya, macam-macam arca dan lain-lain. Di dalamnya ada tata bangunan yang disebut dengan manasara. Nah, silpin ini siapa? Silpin ini orang-orang yang belajar tentang tata bangunan atau arsitektur yang didasarkan pada ajaran Weda atau ajaran dalam Hinduisme yang kemudian diterapkan di dalam candi-candi. Tetapi yang unik adalah para silpin ini orang-orang yang kemungkinan awalnya itu belajar di India atau silpa sastra kan dari India atau ada dua kemungkinan, apakah mereka datang ke India kemudian belajar atau orang India yang datang ke sini kemudian mengajari orang-orang ini. Kalau melihat lapi-lapi candi yang lebih mirip dengan lapi-lapi arca kecil, kemungkinan silpin-silpin kita itu belajar dari orang-orang India yang datang ke sini dengan berpegang pada kitab silpa sastra atau manasara. Seperti misalkan singa Borobudur, itu kan lucu. Seperti singa tetapi sudah ada kombinasi dengan gaya-gaya Tiongkok. Itu mungkin modifikasi dari kita sendiri. Kayak agak nggak mirip ya dengan singa yang asli ya. Nah, kembali ke orang Kalang. Nah, wong Kalang ini menarik nih, karena mereka memang dikatakan hidup di hutan-hutan. Nah, orang Kalang muncul di dalam prasasti-prasasti Jawa kuno. Memang ada, disebut orang Kalang kayak gitu. Nah, tapi kenapa ya candi-candi itu disebut dibangun oleh wong Kalang? Nah, ini juga kita tidak tahu ya siapa yang pertama menginterpretasikan demikian. Mungkin itu orang zaman baru yang melihat bahwa orang Kalang itu punya keterampilan satu, dan yang kedua orang Kalang itu masih memegang tradisi dari masa klasik, misalkan pati obong atau semacam serada. Itu perayaan serada untuk orang yang meninggal, kemudian dibuatkan semacam bunga puspa atau bunga patung bunga yang kemudian dibakar dan dilarung di lautan kayak gitu-gitu loh. Jadi mungkin karena atas dasar itu dan karena orang Kalang dipandang terampil, memahat dan seterusnya, sehingga dikaitkanlah dengan candi-candi itu. Tetapi tidak ada dasar. Jelas ya, candi-candi kita dibangun oleh para silpin. Oke, jadi wong Kalang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha ya, sejak zaman klasik. Ya, sudah ada. Wong Kalang ada di masa klasik sudah ada. Mereka dicatat di dalam beberapa prasasti. Yang tertua itu dari masa Rake Garung. Itu ditemukan di Magelang. Ya, prasasti berangka tahun 831 atau di abad 9. Itu sudah menyebut nama wong Kalang. Nah, satu kalangan yang memang dianggap punya keterampilan dan berkaitan dengan hutan gitu. Nah, selanjutnya prasasti-prasasti juga menjelaskan bahwa penetapan sima atau wilayah-wilayah perdikan
Itu ketika upacara penetapan, itu wong Kalang juga diundang. Ada yang namanya Tuha Kalang, yang dianggap orang-orang yang memimpin para orang-orang Kalang ini. Tuha Kalang. Kadang juga ada sebutan Pande Kalang. Nah, Pande kan identik dengan keterampilan. Iya. Gitu kan, ada Seni. Pande besi, ya, seni, Kesenian. kerajinan. Nah, ada namanya Pande Kalang. Gitu. Ada juga yang Wang Kalang atau orang Kalang. Oh, berarti apakah Kalang itu semacam suku atau semacam kaum gitu? Sehingga ada strukturnya, ada Tuha, pemimpinnya, ada Pande, terus ada Wong. Itu apakah seperti itu? Apakah itu sebuah kaum gitu? Kemungkinan. Tetapi ingat, prasasti itu hanya menyebut nama-nama atau istilah-istilah, tetapi tidak menyediakan deskripsi lebih jauh. Oh. Gitu ya. Kalau ada kata Tuha Kalang, Tuha itu artinya kan dia pemimpin. Iya. Pemimpin suatu kaum. Gitu, suatu kelompok, gitu kan, kelompok masyarakat. Nah, kalau ada Pande, Pande kan pengrajin. Gitu. Terus ada Wang Kalang, Wang Kalang. Wang itu kan berarti orang Kalang. Iya. Gitu ya. Artinya bahwa memang ada sekelompok masyarakat yang disebut Kalang. Tetapi apakah yang dimaksud Kalang di dalam prasasti itu sama dengan orang-orang Kalang dalam pengertian Jawa Baru dan pengertian modern? Nah. Belum tentu, gitu kan? Apakah mereka persis tinggal di hutan-hutan berekor? Belum tentu juga, Nah. gitu kan? Nah, yang jelas di dalam prasasti disebutkan seperti itu. Tetapi itu kan mengistilahkan mereka sebagai satu kaum yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap pemimpin. Iya. Yang kemudian ini bahkan layak untuk hadir di dalam penetapan sima. Gitu, artinya kan diakui statusnya dalam masyarakat, menjadi saksi dari penetapan sima. Tetapi epigraf Soekarto Kaatmojo itu punya pandangan berbeda. Kalang itu menurut beliau itu berasal dari kata kalangan yang sebenarnya itu memiliki pengertian satu wilayah, tempat untuk sabung ayam di dalam upacara suci. Gitu. Satu tempat itu namanya kalangan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, berkembang pemikiran lebih lanjut dari sejarawan yang lain. Memunculkan satu gagasan bahwa orang Kalang itu sebenarnya kelompok yang belum terindianisasi atau belum menerima ajaran Hindu-Buddha. Atau belum masuk di dalam jajaran masyarakat klasik umumnya, mereka ada di pinggir-pinggir. Jadi di dalam geografisnya itu diduga sebuah wanua itu adalah sebuah watak, itu kumpulan dari wanua-wanua gitu ya, membentuk watak, dipimpin seorang rakai gitu. Tetapi di wilayah pinggir itu masih, istilahnya mungkin masih Austronesia ya. Iya, masih ya. memegang tradisi kayak gitu, tinggal-tinggal di hutan. Nah, orang-orang ini itu dipimpin Tuha Kalang, dan orang-orang ini disebut Kalang karena selalu prasasti mengidentikan mereka dengan hutan. Gitu ya. Gara-gara mengidentikan dengan hutan, para penerjemah prasasti selalu menyebut orang Kalang ini pengrajin kayu, penebang pohon, pengrajin kayu. Ingat, tidak ada deskripsi pasti dari prasasti bahwa orang Kalang dianggap pengrajin kayu. Itu hanya dugaan para epigraf. Analisis saja. Mungkin mereka menebang kayu, pengrajin kayu, seperti itu. Dan termasuk yang tadi dianggap mungkin mereka ada di pinggiran-pinggiran sebuah watak atau wanua kayak gitu, yang ketika penetapan sima mereka juga harus hadir supaya kena kutukan kalau melanggar. Ya, jadi jangan-jangan kok kutukan ini kutukan untuk melanggar prasasti hanya berlaku untuk orang-orang dalam watak itu sendiri, atau wanua, orang Kalang nggak hadir akhirnya aman mereka dihadirkan juga kayak gitu. Kemungkinan seperti itu. Nah, itu dari masa klasik. Kita cukup selesai sampai di situ masa klasik nih. Jadi benar-benar nggak ada kaitannya dengan candi ya di masa klasik. Tidak ada kaitan dengan candi. Tidak ada kaitan dengan candi. Bahkan epigraf mengaitkan dengan kayu itu pun hanya dugaan. Iya sih. Tapi ada nggak sih di zaman Majapahit ketika Hayam Wuruk bepergian dari desa ke desa itu loh dalam negara Kertagama, itu ada nggak sih dia mengunjungi orang-orang yang kaum yang seperti itu? Cocok dengan gambaran Wong Kalang. Tidak dijelaskan ya di situ apakah itu memang mengunjungi orang-orang yang di dalam hutan itu cocok dengan orang Kalang, tetapi ketika mereka naik ke sebuah lereng gunung itu memang terlihat beberapa pertapa, dikatakan seperti itu, pertapa di hutan-hutan yang kadang-kadang sedang menembangkan syair kayak itu, lontar kayak gitu. Tapi kan mereka bukan mirip dengan gambaran tentang Kalang ini walaupun tinggal di hutan seperti itu. Kayaknya resi-resi aja ya sudah menginikan lontar ya. Betul. Sudah membaca lontar. Oh, jadi tidak ada ya dalam catatannya. Tidak ada. Tetapi di Hayam Wuruk, di masa Hayam Wuruk itu ada sebuah prasasti. Prasasti yang kaitannya dengan penambangan air, maksudnya penyeberangan. Nah, itu ada aturan bahwa kalau seorang penambang itu mengangkut
penambang itu yang menyeberangkan ke sungai ya, itu mengangkut gerobak dari orang Kalang, kemudian gerobak itu tumpah ke sungai. Nah, maka dia nggak boleh memungut biaya penyeberangan itu, karena dianggap itu kecelakaan. Nah, itu ada di dalam ketetapan. Itu artinya apa? Kayak asuransi buat orang. Mungkin. Asuransi untuk wong Kalang. Apakah hanya untuk wong Kalang atau untuk semuanya? Kalau di prasasti itu dikatakan Kalang. Gerobaknya Kalang. Jadi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu memang orang Kalang sedang bawa gerobak, kemudian membawa barang-barang. Kemungkinan kedua jasa. Jadi orang Kalang itu menyewakan gerobak, dipakai orang biasa. Makanya disebut gerobaknya orang Kalang. Jadi seperti itu. Ingat ya, Empu Barada ketika di dalam lontar calon arang di masa-masa transisi, itu kan transisi klasik ke baru, itu kan juga naik, ada angkutan dari antar kota sebelum dia ke Bali, ada angkutannya. Kemungkinan itu angkutan itu pengusahanya adalah orang Kalang. Satu. Kedua, Raffles ketika datang ke Nusantara dia mencatat tentang orang Kalang. Ternyata orang Kalang itu memang mahir di pergerobakan. Ada gerobak, dia taruh barang-barang dan seterusnya keliling dari satu desa ke desa lain. Raffles mengira bahwa orang-orang Kalang ini itu hidupnya berpindah-pindah. Tapi karena Raffles kan ada barrier budaya. Kalau dugaanku dia sedang mencatat sebuah moda angkutan sebenarnya. Ternyata kan di sana ada alat-alat juga ada kayak rumah-rumah macam-macam gitu. Wah, ternyata wong Kalang sudah merintis merintis bisnis transportasi sejak zaman dulu ya. Itu mungkin kalau sekarang jadi Grab atau jadi Gojek mungkin, gitu ya. Wah, ternyata pelopornya orang Kalang, bukan Nadiem Makarim. Wah, jadi sebenarnya punya jiwa entrepreneur juga ya? Oh iya, orang Kalang kalau dalam pengertian Jawa Baru punya jiwa entrepreneur. Oh, baik. Nah, berarti di zaman Jawa Baru atau Jawa Islam itu gimana Mas Arsi? Nah, ini ada perkembangan baru. Sekali lagi aku garis bawahi bahwa wong Kalang yang diceritakan prasasti belum tentu sama pengertiannya dengan wong Kalang yang dipahami Jawa Baru. Atau zaman Mataram Islam. Di Jawa Baru tidak ada catatan mengenai orang Kalang sampai muncul masanya Sultan Agung. Ya, di abad 17. Di masa Sultan Agung itu kemudian muncul satu surat keputusan bahwa wong Kalang itu diduga tadinya hidupnya berpindah-pindah gitu. Akhirnya mereka diminta untuk menetap di masa Sultan Agung, dan karena mereka punya keterampilan perkayuan, memahat kayu, mereka kemudian diminta untuk istilahnya membantu raja di dalam membangun istana-istana, kediaman-kediaman para bangsawan, seperti itu yang mengerjakan orang Kalang gitu. Terus mereka juga diizinkan menebang kayu jati, ya kayak gitu-gitu di hutan untuk keperluan masyarakat, itu diizinkan mereka mengelola kayu itu. Nah, karena mereka diminta untuk membuat bangunan-bangunan untuk keraton, otomatis kan berinteraksi dengan keraton. Akhirnya terbukalah keraton. Beberapa orang Kalang kemudian menjadi abdi dalam di dalam lingkungan keraton Mataram Islam gitu. Jadi ada orang Kalangnya gitu, yang kemudian menyediakan istana-istana yang megah, gapura-gapura kayak gitu. Itu mereka yang membuat. Jadi di masa Sultan Agung dia kayak menjadi arsitek ya orang-orang Kalang ini. Mungkin bisa dianggap seperti itu karena keterampilan mereka di dalam membuat bangunan. Kalau kayak kita kemarin ke Museum Intro Living ya, Intro Living di Kota Gede. Betul. Bekas rumahnya wong Kalang yang kemudian dijadikan museum kan. Nah di situ kan memang rumahnya gede ya, kita lihat, dan memiliki gaya arsitektur yang menawan gitu, cantik banget. Dan diceritakan di salah satu booth interaktifnya itu bahwa wong Kalang itu turut membangun kota gede ya. Dan ketika rumah itu ditempati pada zamannya, wong Kalang itu sering banget nanggep pertunjukan-pertunjukan seni. Betul. Yang kemudian dihadiri oleh warga-warga sekitar. Betul. Juga ikut nonton. Tuh dari situ kan kayak kita belajar bahwa wong Kalang ini bukan hanya jago mengukir atau mungkin kemungkinan menjadi arsitek pada zaman Sultan Agung, tapi mereka juga warga yang terhormat, mencintai kesenian dan kebudayaan. Tapi kemudian kenapa begitu berubah ya citranya? Menjadi menjadi manusia berekor yang tinggal di hutan-hutan, yang tidak kenal peradaban seperti itu. Gambarannya kok jadi senegatif itu ya? Ya, tidak jelas sebenarnya.
kapan pertama kali muncul stigma seperti itu. Kalau melihat dari catatan Sultan Agung itu kan memang mereka diterima di kalangan istana. Nah, di zaman VOC juga mereka ini mendapat perhatian khusus juga. Tetapi di catatan VOC itu mulai muncul catatan bahwa orang Kalang itu memang satu masyarakat tersendiri. Artinya terpisah, eksklusif. Itu ada di dalam catatan VOC bahwa mereka itu diminta untuk membayar pajak yang notabene lebih tinggi dari masyarakat biasa. Kenapa gitu ya? Nggak tahu ya. Kalau di zaman Sultan Agung pajaknya itu pajak orang asing. Nilainya itu nilai pajaknya itu sama dengan nilai pajak orang asing dibanding masyarakat biasa. Nah, ini pajak ini dilestarikan oleh VOC sampai muncul Daendels. Daendels kemudian melihat kok kayak gini, kemudian dihapus pajak itu. Sehingga orang Kalang tidak perlu membayar pajak lagi, tetapi mereka tetap diminta baik oleh VOC maupun pemerintah Belanda pada akhirnya untuk membantu pembangunan Belanda, karena kan mau membangun Batavia, mau membangun pelabuhan, mau membangun kapal, itu kan butuh kayu yang banyak. Betul. Galangan-galangan kapal itu, penyediaan kayu itu membutuhkan orang Kalang di Jawa Baru loh ya. Dipekerjakan di situ. Keterampilan mereka dimanfaatkan oleh orang Belanda untuk menyokong kekuasaan mereka selama di Jawa kayak gitu. Nah, karena orang Kalang itu punya cita rasa yang tinggi, nilai seni yang tinggi dan keterampilan, mereka tidak mengambil ceruk-ceruk yang umum diambil oleh orang masyarakat Jawa, misalkan bertani, berkebun. Tidak. Mereka mengambil ceruk wira swasta. Mungkin karena hidupnya berpindah-pindah itu sehingga tidak memiliki lahan. Kedua, karena keterampilan mereka, jiwa seninya ada, sehingga muncul keinginan untuk wira swasta itu. Dan itu akhirnya memunculkan status ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Kayu loh ya, kaitannya kayu jati ya. Apalagi Belanda banyak sekali membutuhkan itu, Kesultanan membutuhkan itu, kerajaan-kerajaan Jawa membutuhkan itu. Jadi pasarnya itu gede banget. Nah, karena mungkin ya, karena tingginya ekonomi itu, tingginya perbedaan ekonomi antara masyarakat biasa dengan kelompok eksklusif ini, muncul kecemburuan sosial. Ya. Dan cara orang Jawa kan gitu, cara menunjukkan kecemburuan sosial itu salah satunya kan pada masa itu ya, dengan memunculkan stigma. Saya kok jadi teringat satu etnis tertentu yang kemudian tidak bisa mengambil ceruk sebagai pegawai negeri misalkan, akhirnya mengambil ceruk bisnis, akhirnya ekonominya berkembang gitu kan, akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial kan gitu. Kalau di zaman modern kan ada. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi orang Kalang itu akhirnya mengambil ceruk-ceruk wira swasta yang akhirnya meningkatkan ekonomi mereka. Muncullah stigma sebagai respon masyarakat mungkin ya pada masa itu untuk menunjukkan rasa irinya, rasa tidak sukanya, kecemburuan sosial pada masa itu. Tahu nggak responnya? Yaitu menciptakan cerita bahwa orang Kalang itu direndahkan, kalau menurut saya direndahkan dengan banyak mitos-mitos. Ini tidak ada data sejarah berupa tertulis ya, ditulis di mana, di lontar mana atau di serat mana, tetapi mulut ke mulut. Mulut ke mulut tentang asal-usul orang Kalang. Nah, mau tahu salah satunya? Salah satunya begini. Pada zaman dahulu, wah ini versi mulut ke mulutnya orang Jawa Baru ya. Pada zaman dahulu itu ada raja. Wah, raja itu berburu di hutan. Terus kebelet pipis. Setelah kebelet pipis, kemudian dia pipis lah di sebuah tempat gitu, entah tempayan, entah apa gitu. Dia pipis di situ. Setelah selesai pipis, raja itu pergi. Lah, air pipisnya diminum oleh babi. Diminum oleh babi, tahu-tahu babinya hamil. Ceritanya agak makso ya. Agak aneh ya, menantang logika ya. Gak suka tapi cerita yang logis gitu loh. Babinya itu minum air pipis itu, kemudian jadi hamil, kemudian hamil, lahir seorang bayi perempuan yang cantik, ditinggal pergi oleh babi itu. Kemudian ditemu seorang janda, dibesarkan di sebuah rumah panggung yang tinggi, mungkin menghindari hewan buas ya, tinggi sekali gitu. Nah, suatu hari gadis itu yang sudah dewasa menenun, terus alat tenunnya jatuh tuk ke bawah gitu, karena dia itu terlalu malas, mungkin generasi rebahan mungkin ya, terlalu malas ngambil. Buatlah dia satu nazar, nazar. Barang siapa yang bisa mengambilkan alat tenunku, kalau laki-laki kujadikan suami, kalau perempuan kujadikan saudara. Kayak sungguh gitu. Itu syarat yang aneh. Hanya untuk mengambilkan alat tenun itu aja yang jatuh itu. Itu semager apa ya? Terus akhirnya tahu nggak? Yang ngambilkan anjing. Ada seekor anjing jantan ngambilkan. Terus dia menyesal, aduh kok aku nazar gitu. Tapi sudah namanya nazar ya udah, dinikahilah anjing itu. Setelah menikah dengan anjing, kemudian lahirlah bayi laki-laki diberi nama Jokosona.
Sona dalam bahasa Jawa itu artinya serigala. Oh. Nah, Joko Sona ini kemudian suatu hari berburu di hutan. Kemudian dia melihat anjing dan babi. Kemudian karena nggak ada buruan lain, anjing dan babi itu kemudian dibunuh. Entah dibunuh, entah dipukul ya. Aku agak lupa. Tapi kita ambil versi yang dibunuh. Setelah dibunuh, kemudian dia datang ke ibunya. Kemudian dia cerita, ibunya baru ngomong, loh kamu itu berbuat dosa. Yang babi itu adalah kakekmu, yang anjing itu adalah ayahmu. Kok kamu bunuh sendiri gitu? Nah, saya kan nggak tahu. Terus akhirnya si Joko Sona itu mengembara, mengabdi pada raja. Setelah mengabdi pada raja, kemudian dia di situ kemudian punya anak, namanya Kalangjaya. Nah, Kalangjaya ini dianggap leluhur dari Wong Kalang. Gitu. Nah, kalau kita melihat cerita yang agak-agak weird, ya, agak-agak aneh seperti itu, agak makso seperti itu, nuansa ejekannya kan kental sekali. Iya. Karena pada masa Jawa Baru, ya Jawa Baru, bukan Jawa kuno ya, atau Jawa klasik. Jawa Baru, anjing itu kan dianggap hewan yang rendah, di mana najis gitu ya. Sehingga ketika orang dikatakan bahwa leluhurnya adalah perkumpulan manusia dengan babi lah, manusia dengan anjing, babi dan anjing itu menempati posisi yang tidak bagus ya dalam masyarakat Jawa Baru kan, babi dan anjing kayak gitu. Nah, itu dilekatkan pada orang Kalang. Sehingga dari situ kemudian muncul bahwa stigma yang lain, bahwa karena hasil peleburan manusia dengan binatang, mereka itu punya ekor. Ada ekornya gitu. Nah, aku punya cerita nih. Dulu aku itu kenal seorang sejarawan sebenarnya dia itu. Dia cerita waktu kecil itu dia tinggal di Jogja, kemudian papanya itu sering ketamuan orang Kalang. Dia yang masih kecil itu sering nginguk gitu, memastikan ada ekornya enggak, Itu sebagai seorang anak kecil loh ya. Itu berarti mitos itu tuh begitu lekat ya di benak anak-anak, bahkan anak kecil pun di zaman modern pun betul tahu gitu. Nah, setelah itu di zaman modern muncul lagi stigma baru bahwa candi-candi dibangun wong Kalang. Dihubungkan lah. Karena nggak tahu kenapa, entah siapa yang mempopulerkan lebih dulu bahwa orang Kalang itu identik dengan keterampilan memahat. Yang sebenarnya memahat kayu, dan itu orang Kalang di zaman Jawa Baru itu identik memahat candi. Akhirnya muncul berita-berita atau tulisan candi-candi kita dibangun oleh orang berekor gitu. Ternyata itu ya asal mulanya. Asal mulanya di situ. Kalau kita runut-runut. Betul. Tapi sebenarnya Wong Kalang ini di masa Hindu Buddha paling enggak mereka itu ada urusannya dengan gerobak ya, pergerobakan. Kemungkinan dengan kayu, dengan hutan ada. Lalu di zaman Jawa Baru, di zaman Kesultanan, mereka dipercaya menjadi arsitek. Kesunanan? Ya, kesunanan. Oke. Mereka dipercaya menjadi arsitek buat banyak proyek-proyeknya kesunanan. Lalu di zaman kolonial mereka pun terus dilibatkan ke dalam proyek-proyeknya VOC ya, di Batavia dan sebagainya itu. Sehingga mereka menjadi warga yang eksklusif dan tentunya kaya raya. Jadi mereka ini sebenarnya seniman-seniman kaya yang disalah mengerti ya sampai sekarang. Kalau aku menyebut zaman sekarang entrepreneur ya, melihat ceruk yang tidak dilihat oleh orang pribumi. Nah, seperti itu. Nah, uniknya kalau di Jawa kuno tidak ada stigma apapun kepada orang Kalang. Mereka dianggap bagian dari warga aja. Meskipun ada analisis bahwa mereka mungkin warga pinggiran yang masih Austronesia, belum menerima pengaruh Hindu-Buddha. Tetapi kalau benar analisis itu, betapa luar biasanya orang Jawa kuno toleransinya. Tidak ada stigma apapun, tidak ada rasa iri, tidak ada kecemburuan sosial, ya biasa aja. Ya mereka undang aja, kalau ada acara, ada hajatan besar, mereka diundang. Bahkan namanya dicantumin. Iya, namanya juga dicantumin. Bahkan beberapa Tuha Kalang itu memiliki gelar-gelar yang cukup bagus, cukup terhormat, seperti warga umumnya misalkan Mpu. Ya, Mpu itu gelar atau gelar atau sebutan yang dimiliki para pemimpin masyarakat. Kadang beberapa bangsawan juga pakai Pu kan. Iya. Ya, Pu Kumboyani dan seterusnya. Pusindo dan seterusnya. Nah, Tuha Kalang juga ada yang menggunakan gelar itu. Berarti kan mereka dianggap bagian dari masyarakat. Antara mereka itu penguasa sebuah wilayah atau pemimpin kaumnya itu, atau mereka punya kemampuan berkaitan dengan kerajinan kan. Iya kan, kayak Empu siapa namanya yang di era Singosari itu? Empu Gandring. Pembuat keris sakti gitu. Jadi bisa saja terkait antara posisinya sebagai pemimpin atau sebagai pengrajin. Ya menarik juga sih.
Jadi dari obrolan kita panjang lebar ini yang bisa kita pelajari apa nih Mas Asisi? Yang kita pelajari adalah bahwa sebenarnya di dalam memahami sejarah ada beberapa perbedaan lapis-lapis budaya. Lapis budaya klasik, lapis budaya Jawa Baru, Jawa modern. Jadi kita harus hati-hati banget. Tidak asal aja membuat klaim-klaim atau stigma-stigma hanya untuk merendahkan sekelompok masyarakat yang kita tidak suka. Dan itu nggak boleh kayak gitu loh. Kasus dari Wong Kalang ini membuktikan bahwa di masa klasik mereka nggak mengalami apapun. Tiba-tiba di Jawa Baru muncul stigma seperti itu yang sangat-sangat merendahkan seperti itu. Dan kedua, kadang-kadang kondisi terdesak. Ketika Wong Kalang itu kan sangat eksklusif toh, dan mereka memang pada masa Jawa Baru memang nggak memiliki lahan, mereka hidup berpindah-pindah, tetapi itu memunculkan daya juang, yaitu kreativitas. Dan kreativitas dan daya juang itu yang kemudian memberi mereka peluang lebih besar, katakanlah bekerja lebih keras, lebih lebih teliti, lebih sungguh-sungguh, dan hasilnya pun lebih. Dan ketika hasilnya lebih, kita harus melihat bukan dengan kecemburuan semestinya, tetapi kita melihat prestasi seseorang itu melalui di balik prestasi itu ada upaya pasti, ada kerja keras. Itu yang kita hargai. Harusnya seperti itu. Nah, tapi kan orang kebanyakan tidak seperti itu. Biasanya kan melihat hanya dari luaran aja, wih luar biasa ini ya. Sebenarnya kalau diminta untuk mencurahkan kerja keras yang sama kan belum tentu bisa atau belum tentu juga mau. Tapi kalau belajar dari Wong Kalang sendiri, bisa dibilang kalau aku sendiri sih pribadi belajar itu mereka ya terus memberi yang terbaik aja mungkin ya, meskipun mungkin dipandang miring oleh masyarakat, seperti candi-candi yang megah, peninggalan Medang, Majapahit, Singosari dan sebagainya. Rumah-rumah Wong Kalang, karya-karya mereka kan masih ada juga, masih eksis juga sampai hari ini dan bisa kita kunjungi, bisa kita nikmati. Nah, kalau kita mau tarik kesimpulan paling akhir, itu kalau berkaitan dengan Wong Kalang, ada dua kata. Keterampilan, betul ya? Keterampilan dan stigma. Dua hal yang sebenarnya, yang satu begitu positif, bisa mengangkat derajat seseorang, sementara yang satu berbeda, bisa merendahkan derajat seseorang. Jadi mari kita fokus pada keterampilan aja. Tidak lagi berfokus pada stigma. Kita kubur stigma itu, kita anggap itu cuma mitos, dan kita buktikan, bukan cuma kita anggap, memang kita buktikan itu mitos aja yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dulu untuk menstigma sekelompok masyarakat tertentu. Tetapi mari kita belajar dari Wong Kalang ini apa? Kegigihan mereka, keterampilan mereka, minat mereka pada wira swasta, minat mereka pada peluang gitu pada ya. Kesenian. Pada kesenian itu, dan itu yang harus kita warisi. Dan teruslah belajar sejarah agar tidak lupa jati diri kita.